ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang orang pertama yang akan melihat wajah Allah nanti di surga. Siapa kemarin? Yaitu orang yang matanya buta, dibikin buta oleh Allah. Dan ini ujian yang luar biasa. Barangkali lebih berat dari tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya jari, ya. Hidup penuh dengan kegelapan. Tidak bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak bagus dalam hal pemandangan, ya. Dia kok sabar menerima ujian ini, maka Allah akan berikan keutamaan besar nanti di surga, yaitu diberi kesempatan pertama kali untuk melihat wajah Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Oleh karena itu, antum masih ingat orang yang pertama kali akan diberi pakaian di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim. Kita tahu, sudah lewat pelajaran bahwa seluruh manusia di padang mahsyar telanjang. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa alas kaki. Sepatu tidak, sendal tidak, kaos kaki tidak. Betul-betul seperti bayi yang baru lahir. Bahkan dalam keadaan belum khitan. Nah, siapa manusia yang pertama kali diberi pakaian? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau bersabar. Pernah telanjang di hadapan manusia, yaitu ketika beliau dibakar. Kan yang tidak mempan api itu kulit beliau, tulang beliau, rambut beliau, kuku beliau. Adapun pakaian terbakar. Pakaian beliau habis terbakar. Tentu telanjang. Ya. Atas kesabaran dalam musibah ini, Allah balas. Beliaulah manusia pertama yang akan diberi pakaian oleh Allah Rabbul Alamin. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Ada orang yang di hadapannya ada daging yang bagus, daging yang segar, enak, matang. Dia malah mengambil daging yang busuk. Daging yang busuk, bau, dia makan. Siapa dia? Dia adalah laki-laki yang membiarkan istrinya tidak disentuh, tidak dijima. Dia malah berzina dengan perempuan lain. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Ada orang yang lidahnya dia tarik sendiri, dia gunting sendiri, dia tarik sendiri, dia gunting sendiri. Siapa dia? Dia adalah orang yang kesana kemari ceramah, tapi isinya batil. Yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah. Dia putar balikkan kebenaran itu. Nabi nggak pernah merayakan maulid Nabi, dia bilang Rasul pernah merayakan maulid Nabi. Nabi nggak mengajarkan salawat nariyah, dia ajarkan salawat nariyah. Nabi tidak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dia ajak kaum muslimin untuk mentahlilkan kematian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia jungkir balikkan kebenaran dalam Islam. Maka
terancam digunting lidahnya, digunting lidahnya. Al-jaza min jinsil amal. Ya, kita lanjutkan 84. Wa'lam rahimakallah annahu ma kanat zindiqatun qattu wala kufra wala syakka wala bid'ata wala dalalata wala hayrata fid din illa minal kalam. Beliau menyebutkan beberapa hal. Satu, zindik. Zindik itu munafik. Munafik itu komunis, Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, tapi pura-pura sholat, pura-pura jihad, pura-pura Jumatan, pura-pura sholat Id, semuanya pura-pura. Dia sembunyikan kekafiran di hatinya, dia tampakkan keislaman. Itu ada di zaman Nabi. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh orang munafik, kekal di neraka selama-lamanya. Fidarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, lebih bawah dari orang kafir. Orang kafir kan tidak bohong. Saya Buddha, saya Hindu, saya Kristen, saya Yahudi, tidak bohong. Adapun munafik ini bohong. Saya Muslim, padahal dia kafir. Ya, maka dia yang paling bawah. Zindik, kufur, keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah, bid'ah, kesesatan, penyimpangan dalam agama. Itu disebabkan karena apa? Karena ilmu kalam. Maka hati-hati dengan ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Ilmu filsafat. Ilmu yang dengan ilmu itu orang akan menjadi sesat. Kenapa? Karena ilmu filsafat ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Nggak pakai dalil. Yang dipakai ro'yu, akal, nurani. Akal, terus nurani dari dirinya. Nggak ada ayat, nggak ada hadis. Kalau toh ada ayat, ada hadis, itu untuk mendukung akalnya. Kalau bertentangan dengan akalnya, tolak. Ini filsafat. Kejadian pada diri Imam Ahmad yang sering kita bahas, beliau dipenjara hampir 30 bulan. Ini gara-gara filsafat ini. Ilmu kalam, ilmu yang ngotak-ngatik. Wahyu nggak ada ngotak-ngatik. Babi haram, selesai, nggak dikotak-ngatik. Kenapa babi haram? Ya, zina haram, selesai. Bangkai haram. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai, selesai. Jadi ilmu nggak ada. Apa bedanya bangkai dengan yang bukan bangkai? Kan sama-sama hewan yang sudah mati. Yang satu disembelih, yang satu dicekik. Apa bedanya? Yang satu disembelih, yang satu distrom. Yang satu disembelih, yang satu mati dengan sendirinya. Dan sama-sama 5 menit. Ayam ini disembelih 5 menit yang lalu. Ayam yang ini mati dengan sendirinya. Atau terjatuh, atau tenggelam. Mati 5 menit yang lalu. Yang ini halal, yang ini haram. Kenapa? Wallahu a'lam. Yang jelas ini bangkai haram. Selesai kan ilmu kan? Filsafat tidak. Apa yang sudah matang, apa yang sudah jadi, apa yang sudah selesai, diulang lagi, dipertanyakan lagi, dikorek-korek lagi, dibahas lagi. Itulah filsafat. Maka ilmu filsafat itu yang berpikir, padahal udah jadi, udah ketemu. Kecuali belum ketemu, bagus. Memang awalnya filsafat itu untuk dunia. Dunia kan belum ketemu. Ya, itu capung kenapa bisa terbang? Oh, barangkali karena ada sayapnya. Coba seandainya manusia diberi semacam sayap seperti itu. Terus dipikir, akhirnya jadilah helikopter misalnya. Itu bagus.
Itu bagus dan memang filsafat untuk ke situ. Nah, akhirnya filsafat ini keluar dari batasnya. Berpikir ngutak-ngatik, kenapa jumroh mesti dilempar? Kenapa hajar aswad mesti dicium? Kenapa zina itu haram? Kenapa beras 5 kilo ditukar beras 3 kilo? Nggak boleh. Padahal sama-sama mau, sama-sama suka. Yang punya beras 5 kilo pengen beras yang lebih bagus, 3 kilo nggak apa-apa. Yang punya beras 3 kilo pengen beras yang lebih banyak, anaknya banyak, walaupun kurang bagus, suka sama suka. Nggak boleh, riba. Nah, itu diotak-atik oleh kaum filsafat. Nah, mulailah kesesatan Islam berangkat dari situ. Diotak-atik terus. Oleh karena itu, para ulama menyindir orang-orang ahli filsafat itu. Kalau ada orang filsafat itu ditanya mana telinga, nah itu bukan cari yang terdekat. Kalau kita yang terdekat, telingamu mana? Ini ya kan? Dekat. Orang filsafat mana telinga? Cari yang jauh begini. Ya. Muter gitu. Nah, itulah orang filsafat. Dan Imam Syafi'i mengatakan kesesatan kaum muslimin, ketidakfahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran itu diawali dengan masuknya filsafat ke dunia Islam secara besar-besaran di zaman Imam, di zaman Khalifah Al-Ma'mun yang memenjarakan, menyiksa Imam Ahmad itu. Khalifah Al-Ma'mun ini beda dari ayahnya. Ayahnya soleh, ahlus sunnah, berilmu. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj ahlus sunnah as-salaf. Khalifah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid. Tidak ada satupun yang Mu'tazilah, tidak ada satupun yang Khawarij, tidak ada satupun yang Asy'ariyah, tidak ada satupun yang Ahlul Kalam. Semuanya ahlus sunnah, salaf. Dengan kadar mereka masing-masing, keilmuan mereka masing-masing. Tapi semuanya sama, ahlus sunnah. Semua mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, Al-Ma'mun ini khalifah pertama yang menyimpang dari ahlus sunnah. Bukan keluar dari Islam, bukan. Keluar dari ahlus sunnah. Bukan salaf lagi. Beda dengan ayahnya. Khalifah Al-Ma'mun ini soleh memang. Taat beribadah, bahkan langsung memimpin kaum muslimin jihad melawan pasukan Tartar, ya kan, Mongol. Dan beliau sangat suka dengan ilmu, suka sekali. Maka beliau mendirikan satu bangunan besar, yang di bangunan itu berkumpul ahli ilmu, para ulama, tapi versi dia. Bukan Imam Ahmad, bukan Yahya bin Ma'in, bukan Ali bin Madini, bukan Imam Bukhari, bukan. Tetapi yang seberangan dengan mereka. Gitu ya. Kalau kata kita sekarang ya bukan umumnya ustaz-ustaz ahlus sunnah, tapi orang-orang liberal misalnya. Karena antum tahu hari ini kan ada petanya, mana ustaz-ustaz tokoh-tokoh yang ahlus sunnah, mana yang liberal, mana yang khawarij. Begitu juga hari itu terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya Imam Ahmad dan teman-temannya, ini ahlus sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat. Satu kelompoknya Ibnu Abi Du'ad. Ini yang dipakai oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya, di satu bangunan besar yang disebut dengan Baitul Hikmah. Disitulah berkumpul ulama-ulama Al-Ma'mun. Ya, bahkan beliau menerjemahkan kitab filsafat ini secara besar-besaran. Secara besar-besaran, tulisan-tulisan Sokrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain para filsafat Yunani yang tentu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, diterjemahkan dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Bahkan yang berhasil menerjemahkan itu diberi hadiah emas seberat kitabnya itu. Kalau kitab terjemahan itu 3 kilo misalnya, diberi emas 3 kilo. Inilah awal mula musibah
masuknya ahlul kalam, ilmu kalam ke dunia Islam. Ya, semakin jauh kaum muslimin dari ajaran Islam. Nah, beliau menyimpulkan dari situlah maka timbul kekufuran, timbul bid'ah, timbul zindik dari situ. Karena ilmu kalam itu sangat mendewa-dewakan akal. Mau ayat, mau hadis, mau sabda Nabi, mau firman Allah, kalau bertentangan dengan akal, tolak. Gitu. Karena akal itu harus jadi hakim. Walir rijali hadzul unsayain, warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Di surat An-Nisa kan? Bertentangan dengan akal mereka, tolak. Mereka mengatakan apa bedanya laki dan perempuan? Kan sama-sama anak. Lahir dari rahim yang sama, dari air mani yang sama ayahnya. Kenapa mesti dibeda-bedakan gara-gara jenis kelamin? Itu pun bukan maunya dia. Akan lebih bijaksana, akan lebih adil kalau perbedaan itu ditinjau dari segi ini anak pertama soleh apa tidak, anak kedua gimana baktinya kepada ibunya dulu, anak nomor 3 bagaimana santunnya terhadap orang tua. Kan lebih adil begitu, lebih bijaksana. Kenapa cuma jenis kelamin yang bukan maunya dia? Coret, tolak. Berarti Allah bodoh, berarti Allah tidak bijaksana. Berarti Al-Quran itu hanya berlaku 1400 tahun yang lalu. Tidak sesuai lagi dengan zaman kita sekarang ini. Ini kesombongan luar biasa. Berani menolak ayat. Ya, tentu bahasa mereka halus. Ya, itu kan dulu, sekarang enggak lagi, sekarang begini-begini. Berarti ayat dirubah-rubah dong. Berarti Allah tidak maha tahu dong. Bahwa nanti 1400 tahun yang lalu wanita itu begini-begini, laki itu begini-begini. Berarti Allah nggak maha tahu. Kita harus sadar bahwa Allah maha tahu dan Allah memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Ambil contoh sederhana. Di surat Yasin, Allah menceritakan berbagai macam jenis kendaraan. Disebutkan di ayat itu unta, kuda, keledai, kapal, apalagi kapal perahu ya, belum pakai mesin tentunya. Macam-macam kendaraan disebutkan di situ di ayat itu, kuda, unta, keledai, perahu, apalagi, nggak ada lagi udah, apalagi. Kendaraan di zaman Nabi itu di luar keledai, kuda, unta, perahu, apalagi? Nggak ada. Nggak ada kan? Tetapi kenapa Allah mengatakan wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun? Kami juga ciptakan kendaraan-kendaraan lain yang akan kalian naiki. Ya, lihat. Ini qarinah, ini petunjuk bahwa Allah Maha tahu bahwa di kemudian hari akan ditemukan motor, mobil, kereta, pesawat, dan seterusnya. Gitu. Seandainya nanti di akhir zaman pembagian warisan itu boleh dibedakan, nggak harus laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, tentu ada qorina, ada petunjuk, ada tanda-tanda, ada ayat, ada hadis yang menunjukkan. Ini tidak ada. Lihat di surat An-Nisa. Ayat 11-12. Walir rijali hadzul unsayain. Bagi anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Mutlak. Ini bedanya. Ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Dan para ulama menyebut ahli filsafat dengan ahlul kalam karena berangkat dari Al-Quran itu kalam atau bukan. Al-Quran itu kalamullah atau bukan. Lihat, sampai ada pembahasan seperti itu. Padahal nggak ada di zaman sahabat, tabi'in membahas sebetulnya Al-Quran itu kalamullah apa bukan sih? Apakah Al-Quran itu betul-betul firman Allah apa bukan? Nggak ada pembahasan. Kenapa? Kan udah jelas. Kalamullah. Allah berkata, udah jelas kan? Wa idh qala rabbuka. Ingatlah ketika Allah berkata. Berarti perkataan Allah, ucapan Allah. Al-Quran itu kalamullah. Bukan kalamnya Jibril. Bukan kalamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan Jibril cuman
Cuman apa? Cuman menyampaikan, perantara. Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat sampaikan kepada para tabi'in dan seterusnya. Adapun awal mula adalah firman Allah. Muncul dari diri Allah. Jangan bilang muncul dari mulut Allah. Nggak ada dalil tentang mulut Allah. Kalau mata Allah ada, jari Allah ada, tangan Allah ada, telapak kaki Allah ada, genggaman tangan Allah ada, tapi mulut tidak ada. Jangan ngarang, nggak boleh. Ya, apa yang memang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah kita ikuti, yang tidak jangan. Al-Quran itu dari Allah, ada suaranya, bisautin wa harfin, ada suaranya, ada hurufnya, didengar oleh Jibril, ada sodnya, ada nunnya, ada lamnya. Jadi yang didengar oleh Jibril dari Allah betul-betul alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba, dan seterusnya. Ini yang didengar oleh Jibril. Entah suaranya seperti apa, Jibril yang mendengarkan. Dan ini diketahui oleh Nabi Muhammad, diketahui oleh Nabi Musa, diketahui oleh Nabi Adam, tidak diketahui oleh Nabi Yusuf, Nabi Harun. Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Yahya, Zakaria nggak tahu suara Allah kayak apa. Apalagi Abu Bakar, Umar, apalagi Imam Syafi'i, apalagi kita. Adapun Rasulullah tahu, Jibril tahu, Nabi Musa tahu, Nabi Ibrahim tahu, Nabi Adam tahu. Ada beberapa nabi yang pernah mendengar suara Allah langsung. Dan tidak semua nabi. Jibril jelas mendengar. Ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah muncul Al-Quran itu, dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, Nabi kepada seluruh umatnya, terus sampai hari ini terus menyebar. Orang-orang yang hari ini belum mendengar ayat Al-Quran, mungkin besok lusa mendengar. Terus sampai entah berapa juta, berapa miliar manusia yang mendengarkan, terus akhirnya naik lagi. Akhirnya naik lagi. Hilang. Al-Quran itu nanti akan hilang. Dari mana? Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada manusia, dari hafalan manusia, dan juga dari tulisan buku. Hilang. Ya. Jadi nanti akan tiba satu masa di mana tidak ada manusia yang hafal Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, nggak ada. Ya, jadi kata-kata Bismillah itu apa? Nggak ada. Yaitu hilang. Bismillah kan termasuk ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sepotong saja hilang. Jadi luar biasa, sudah kafir semua, syirik semua, munafik semua. Sudah tidak ada keimanan. Sampai lafaz Bismillah saja tidak ada pada diri manusia. Bahkan pada puncaknya la yuqalu fil ardi Allah 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 Allah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menyebut lafaz Allah, sudah tidak ada. Jangankan subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, lafaz Allah saja sudah tidak ada yang mengeluarkannya dari mulutnya. Di saat itulah kiamat tiba. Syirarun nas, di saat manusia yang hidup merupakan syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Lafaz syirarun nas, seburuk-buruk manusia, pernah disabdakan oleh Nabi 2 kali. Yang pertama, manusia yang hidup ketika kiamat tiba. Yang satu lagi, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Dua-duanya oleh Nabi disebut syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya. Bagaimana mushaf Al-Quran? Sama, hilang. Kalau di dada manusia barangkali bertahap ya. Artinya misalnya tahun 3000 sudah tidak ada lagi yang hafal 30 juz. Hafalnya cuman 15 juz misalnya. Tahun 3500 hanya 1 juz. Nggak ada yang hafal lebih dari 1 juz. Tahun 3700 misalnya ya, tinggal
beberapa surat saja. Ya, tahun 4000 misalnya hanya hafal satu surat, misalnya Al-Fatihah. Di luar Al-Fatihah udah nggak ada yang hafal, misalnya ya. Terus sampai hilang semua. Sampai hilang semua, bertahap. Nah, adapun yang ada di tulisan-tulisan mushaf tidak bertahap, tapi satu malam. Satu malam. Hanya dalam satu malam. Ya, artinya kemarin sore mushaf-mushaf itu masih ada tulisannya. Masih ada huruf-hurufnya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa masih ada. Sekarang pagi ini sudah tidak ada lagi, baik udah putih semua, diangkat. Entah tahun berapa itu, hanya Allah yang tahu. Bulan apa, tanggal berapa, hari apa. Kalau kiamat dibongkar rahasianya harinya, yaitu hari Jumat. Kemudian ciri-ciri sebelumnya. Adapun tanggal, bulan, tahun tetap dirahasiakan. Kalau ini semua, ya, hari apa juga tidak tahu. Akan terjadi masa itu. Maka kita boleh berharap, bahkan wajib berharap, ya, bahwa kita berada dalam masa di mana masih ada keimanan. Wa ashabal kalami wal jidali wal mira'i wal khusumah. Oleh karena itu tinggalkan ilmu kalam, filsafat itu yang penuh dengan perdebatan, karena memang isinya cuma debat. Oleh karena itu antum tahu sesama ahli filsafat satu pendapat apa tidak? Tidak. Berselisih, sama-sama ahli filsafat. Karena pakai akal mereka masing-masing, ra'yu mereka masing-masing. Akal nggak ada jaminan. Akal manusia pasti sama, ya kan? Beda dengan wahyu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Annahu la ilaha illallah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya sama. Was samawati matwiyatun biyamini sama. Bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad entah berapa puluh ribu tahun sama. Karena apa? Sumbernya sama, Allah Rabbul Alamin. Adapun filsafat tidak. Masih sezaman kan? Sokrates, Aristoteles, Plato, bahkan guru dengan murid, mereka saling berdebat. Gitu ya. Wallahu ta'ala yaqul, lalu beliau membawakan firman Allah, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah berdebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Maka kita yang tidak mau jadi orang kafir, jangan mendebat. Sudah sami'na wa ata'na, walaupun berat, walaupun nggak masuk akal, walaupun kita tidak bisa mencerna. Jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah, habis puluhan juta, sampai sana cuman suruh lempar-lempar, suruh cium batu, suruh muterin Ka'bah, ya. Ini kan kalau pakai akal kan lebih baik buat fakir miskin, buat bangun masjid, buat mengentaskan kemiskinan, lumayan puluhan juta. Nah, itu ra'yu. Itu ra'yu. Nah, kita gunakan dalil sami'na wa ata'na. Fa'alaika bitaslim. Maka wajib bagimu taslim. Taslim. Menyerahkan apa adanya. Warridho. Ridho, tahu ridho ya? Bil athari wa ahlil athar. Dengan asar. Asar itu dalil. Ridho. Jangan sampai kita tidak ridho. Saya gak ridho nih ya. Mosok wanita cerdas, wanita pintar, wanita hafal 30 juz, nggak boleh jadi imam. Ya. Sementara yang laki-laki yang boleh jadi imam cuman hafal beberapa surat pendek.
saya nggak ridho. Nah, jangan sampai seperti itu. Wajib ridho. Bisa saja kan? Seorang wanita muslimah keluar anak pesantren, hafal 20 juz, nikah dengan seorang laki-laki mungkin mu'alaf, baru saja masuk Islam 6 bulan yang lalu. Baru hafal kira-kira 5 surat pendek, 6 surat pendek, itu pun salah-salah mulu. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, ya. Yang idhar dibaca idgham, yang idgham dibaca idhar. Dengernya nggak enak banget ya. Sholat berjamaah, mungkin qiyamul lail atau mungkin sholat maghrib, sholat isya lagi hujan ya. Siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Yang suami apa yang istri? Tentu suami. Walaupun di dalam kamar, ini dalam kamar bang, nggak ada yang lihat, udah sekali-sekali ya saya aja, kan bagusan saya bacaannya ya, abang belakang aja dah. Apa begitu? Tidak. Namanya nggak ridho dia. Walaupun nggak ada yang lihat. Si abangnya ini, si suaminya ini mungkin mau, seneng bahkan ya kan. Orang dia baru saja masuk Islam. Tidak boleh. Haram. Ya. Wal kafu was sukut. Diam. Kalau sudah ada athar, ada dalil, ada ayat, ada hadis, diam. Sudah. Jangan dikorek-korek. Apa salahnya menyenderkan satu tangan ke belakang, satu tangan kiri ke belakang seperti ini? Ini apa salahnya? Tidak merugikan siapa-siapa. Ini dosa haram. Duduknya al-maghdubi alaihim, Nabi yang melarang. Sudah sami'na wa ata'na. Enggak usah dibahas. Kalau tangan kanan boleh. Atau dua boleh. Apa bedanya minum dengan tangan kanan dengan minum dengan tangan kiri? Sama-sama tangan sendiri. Minum dengan tangan kanan sunnah, minum dengan tangan kiri haram. Cara minumnya syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.